Kami dari kelompok 2. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Safna Dewi Indah Harap. Selanjutnya Cantik Monika Dwi Utari. Kami akan menyampaikan materi imersi 3 Statistika. Halo, kenalin nama aku Jihan. Aku itu hobinya suka nonton drakor dan juga suka ngulik dengan skincare. Pada kesempatan kali ini, aku bakal membahas dimensi 3 jarak titik pada suatu titik di limas. Nah, langsung aja yuk ke contoh soalnya. Diketahui suatu limas segi 4 beraturan, G, A, B, C, D, memiliki panjang sisi alasnya itu 6 cm. Dan jarak titik G ke F itu 9 cm. Yang mana si F ini berada pada antara titik A dengan D. Di sini tuh F. Hitunglah jarak G ke D. Untuk memudahkan kita itu perlu menggambar limasnya terlebih dahulu ya, oke? Masih makan Nah, setelah digambar, kita lanjut ke tahap penyelesaian. Yang mana dari contoh soalnya tersebut, kita udah diketahui bahwa limasnya kan segi 4 beraturan tuh. Jadi alasnya itu sama semua, 6 cm. Dan G ke F itu 9 cm. Hitunglah jarak G ke D-nya. Nah, ini nih gambar ilustrasi limas yang udah kita buat sebelumnya. Nah, ini kan limas yang udah kita buat tuh ya. Membutuhkan suatu segitiga yang mana kita mencari GD. Nah, kita belah nih segitiganya menjadi segitiga G, F, dan D. Nah, dari ini nih bentuknya. Nah, GF kan 9 cm dan DF itu 3 cm. Kenapa nih kok bisa jadi 3 cm ya? Padahal kan tadi GKA itu 6 cm. Karena konsep dasarnya itu, kalau DA itu kan 6 cm, maka setengahnya itu adalah 6 dibagi 2, yaitu 3. Jadi DF itu 3 cm dan FA juga 3 cm. Gitu tuh. Karena di sini kan kita mencari garis miring, yaitu G ke D, maka kita menggunakan rumus Pythagoras dengan ditambah, yaitu GD sama dengan akar GF pangkat 2 ditambah FD pangkat 2. Yang mana GF itu 9 pangkat 2, 9, terus dipangkat 2, dan FD itu 3, terus dipangkatkan 2. Yang mana kalau yaitu 9 pangkat 2 itu 81 dan 3 pangkat 2 itu 9. Kalau ditambahin jadinya GD itu akar 90. Yang mana akar 90 itu masih bisa disederhanakan menjadi, kita bukan ya, jadi 9 dikali 10. Yang mana kalau 9 ini tuh bisa kita ubah menjadi 3 dan 10 ini menjadi akar 10. Jadinya GD sama dengan 3 akar 10. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Zahra. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan bagaimana caranya menyajikan tabel distribusi frekuensi menjadi sebuah histogram. Kita ambil contoh. Tabel di bawah ini merupakan data dari hasil penimbangan berat badan dalam kilogram dari 50 orang warga di suatu desa. Sajikan dalam histogram. Langkah yang pertama yaitu buatlah tabel distribusi frekuensi. Di sini sudah ada tabel distribusi frekuensi yang mana berat badan dari 25 sampai 29 ada 5 orang, dari 30 sampai 34 ada 6 orang, dari 35 sampai 39 ada 10 orang, jumlah keseluruhannya adalah 50 orang. Kemudian tambahkan kolom tabel dengan interval kelas. Kita tambahin interval kelasnya. Cara mencari interval kelas itu, untuk tepi bawah kelas itu dikurangi dengan 0,5 dan untuk tepi atas kelas itu ditambahkan dengan 0,5. Dari data ini, tepi bawah kelasnya itu ada di sebelah kiri, yang 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Dan tepi atas kelasnya di sebelah kanan, 29, 34, 39, 44, 49, 54, 59. Kita akan mencari tepi kelas pertama. Tepi bawahnya yaitu 25, kita kurangkan dengan 0,5, hasilnya 24,5. Tepi atas kelasnya 29, kita tambahkan 0,5 menjadi 29,5. Jadi interval kelas dari 25 sampai 29 yaitu 24,5 sampai 29,5. Dari 30 sampai 34 yaitu 29,5 sampai 34,5 dan seterusnya. Jadi itulah langkah-langkah menentukan interval kelas. Setelah kita dapatkan interval kelasnya, langkah selanjutnya adalah kita gambarkan histogramnya, di mana sumbu horizontal yaitu sumbu X itu merupakan batas kelas dan sumbu vertikal sumbu Y itu merupakan frekuensi. Dari data
tabel distribusi di atas kita peroleh histogramnya seperti gambar berikut, yang mana dari 24,5 sampai 29,5 ada 5, dari 29,5 sampai 34,5 ada 6, dari 34,5 sampai 39,5 ada 10, dari 39,5 sampai 44,5 ada 12, dari 44,5 sampai 49,5 ada 8, dari 49,5 sampai 54,5 ada 5, dari 54,5 sampai 59,5 ada 4 orang. Demikianlah langkah-langkah menyajikan tabel distribusi data berkelompok ke dalam sebuah histogram. Semoga bermanfaat dan terima kasih dan see you. Halo, perkenalkan, nama saya Safna Dewi. Di sini saya akan membahas tentang kuartil atas atau Q3. Nah, di sini saya sudah membuat soal hitungan kuartil atas dari nilai data pada tabel berikut ini. Yang mana nilai dan frekuensinya itu termasuk data berkelompok. Nah, di sini yang pertama kita cari di sini adalah F, frekuensinya, yaitu dijumlahkan dari atas ke bawah. 5 ditambah 6 ditambah 10 ditambah 9 ditambah 10 sama dengan 40. Setelah kita jumlahkan frekuensinya, langkah selanjutnya kita tambahkan nilai FK. Nah, apa itu nilai FK? Nilai FK adalah frekuensi kumulatif. Cara memperoleh nilai frekuensi kumulatif, langkah pertama itu 5-nya itu tetap. Nah, langkah selanjutnya 5 ditambah 6 sama dengan 11, 11 ditambah 10 sama dengan 21, 21 ditambah 9 sama dengan 30, 30 ditambah 10 sama dengan 40. Yang kedua, kita mencari letak Q3, yang mana rumusnya itu Q3 sama dengan 3/4N sama dengan 3/4 N-nya itu 40. Jadi di sini 40 sama dengan 3 dikali 40 dibagi 4 sama dengan 30. Langkah selanjutnya, perhatikan kolom FK. Maka yang memuat 30 yang mana? Yaitu tepat di angka 30. Maka disinilah letak Q3. Yang selanjutnya itu rumus Q3. Q3 sama dengan TB ditambah 3/4 N dikurang FK per FI dikali P. Jadi Q3 sama dengan TB. TB-nya itu adalah tepi bawah kelas Q3. Maka nilai TB adalah angka yang paling depan, yaitu 70. Nah, 7 ini dikurang dengan 0,5. Maka diperoleh hasilnya yaitu 69,5 ditambah 3/4. N-nya itu tadi 40. 40 dikurang. Yang selanjutnya adalah FK. FK yaitu frekuensi kumulatif sebelum kelas frekuensi kuartil 3, yaitu kan kuartil 3-nya itu kan FK-nya itu kan 30. Jadi sebelumnya yaitu 21. Maka FK-nya adalah 21 per FI-nya, frekuensinya itu tetap ada 9 dikali T. T-nya itu kita mencarinya dengan cara kita ambil salah satu kelasnya. Kita ambil kelas yang pertama. Dari angka 40 ini ke 50 itu berapa angka? Nah, 40 ke 50 itu 10. Berarti P-nya itu 10. Q3 sama dengan 69,5 ditambah 3 dikali 50 dibagi 4 sama dengan 30. Dikurang 21 per 9 dikali 10. Maka sama dengan Q3-nya sama dengan 69,5 ditambah 30 dikurang 21 dikali 10. Hasilnya 90 per 9. Jadi 69,5 ditambah 90 dibagi 9 sama dengan 10. Sama dengan 69,5 ditambah 10 sama dengan 79,5. Jadi inilah hasil dari Q3 atau kuartil atas. Terima kasih. Halo semua, perkenalkan nama aku Monica Dewi Utari dari kelas 12 IPA 1. Nah, pada kesempatan kali ini aku bakal menjelaskan materi yakni mengenai statistika, itu cara mencari simpangan rata-rata dari data tunggal. Diketahui di sini ada soal, tentukan simpangan rata-rata dari data berikut. Datanya di sini ada 12, 11, 9, 7, dan 11. Cara mencari simpangan rata-rata data tunggal yakni menggunakan rumus SR sama dengan XI dikurang X bar per N. Nah, di sini ini udah diketahui nih XI-nya ini ada 12, 11, 9, 7, dan 11. Nah, kita selanjutnya bakal mencari X barnya dengan rumus X bar sama dengan jumlah seluruh data per N. Di sini kita tambahkan seluruh data 12 ditambah 11 ditambah 9 ditambah 7 ditambah 11 per banyak di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 sama dengan hasilnya di sini 50 per 5 sama dengan 1. Selanjutnya, kalau kita udah tahu nilai X barnya, kita bisa nih langsung masukin pakai rumus mencari simpangan rata-rata. Nah,
Jadi di sini sama dengan SR 12 dikurang 10 tambah 11 dikurang 10 tambah 9 dikurang 10 tambah 7 dikurang 10 tambah 11 dikurang 10 per 5. Nah, hasil dari 12 dikurang 10 sama dengan 2 ditambah 11 dikurang 10 sama dengan 1 ditambah 9 dikurang 10 sama dengan min 1 ditambah 7 dikurang 10 sama dengan min 3 ditambah 11 dikurang 10 sama dengan hasilnya 1 per 5. Nah, di sini nih yang garis lurus ini adalah tanda mutlak. Dimana fungsi tanda mutlak ini agar nilainya itu tuh tetap mutlak ataupun jadi nggak kebilangan negatif atau positif. Maksudnya tuh nilai itu tetap kayak misalnya kalau 1 hasilnya itu tetap jadi 1 dan seterusnya itu. Ataupun bisa dibilang tanda mutlak ini berfungsi supaya bilangan-bilangan di sini tetap menjadi bilangan mutlak ataupun bilangan real. Nah, mari kita tuliskan. Jadi kalau kita keluarkan tanda mutlaknya, maka di sini hasilnya adalah 2 tambah 1 ditambah 1 ditambah 3 ditambah 1 per 5. 2 ditambah 1 sama dengan 3, 3 ditambah 1 4, 4 ditambah 3 sama dengan 7, 7 ditambah 1 sama dengan 8, 8 per 5, maka hasilnya sama dengan 1,6. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. Sekian dari kami.